Akan muncul dari golongan-golongan kalian orang-orang seperti itu. Yaqra'unal Qur'an hatta fi unuq. Mereka baca Quran tapi cuma sampai di tenggorokan. Mereka hafal Quran tapi tak mengerti isi. Mereka hafal Al-Quran, paham Al-Quran tapi tak mengamalkan isi Al-Quran. Kelak orang-orang seperti inilah yang bakal menjadi pemicu kehancuran Islam itu sendiri. Pemicu yang ketiga atas terpecahnya umat muslim adalah munculnya kaum-kaum munafik di tengah umat muslim itu sendiri. Yang pertama karena kecintaan dunia, yang kedua karena mereka takut akan kematian, yang ketiga munculnya kaum-kaum yang munafik di tengah umat muslim. Bayangkan munafik ini sudah muncul pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekarang kita berharap kaum munafik itu tak ada, tidak bisa Pak, tidak bisa. Mereka punya cicit, meskipun tak bersambung secara sanadnya, tapi karakternya bersambung. Karakternya bersambung. Baru-baru ini kami dapatkan video seorang perempuan bilang bahwa ada cerita dalam Al-Quran itu hanya dongeng belaka, dan itu perempuannya hafal Quran. Bapak Ibu, saya lihat ini. Ayat itu sudah pernah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran ada kelompok Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Al-Quran itu sebagai asatirul awwalin. Dongeng-dongengnya orang terdahulu. Sekarang diulang kembali Bapak Ibu. Artinya apa? Apa tujuannya? Bagaimana dan seperti apa dan untuk apa? Untuk memecah umat muslim itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya. Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan salihah. Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan dan kebaikan. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang istiqamah. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini kebetulan Tuan Guru kita Ustadz Wandi Bustomi berhalangan hadir. Kita doakan semoga Allah menjaga beliau, Allah berkahi kehidupannya, Allah jadikan rumah tangga dia rumah tangga yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah. Allah istiqamahkan beliau dalam ketaatan dan dalam dakwah beliau. Mudah-mudahan kelak bisa ketemu kembali bersama Ustadz kita, guru kita Wandi Bustomi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini saya ingin menyampaikan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW terkait tentang fitnah yang terjadi di tengah umat muslim hari ini sebagai bentuk kelemahan kita atau kekuatan umat muslim. Itu tanda tanya, dikembalikan kepada umat muslim itu sendiri. Apa kata Nabi di dalam hadisnya? Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibiha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya liminha wa u'titu al-kanzain al-ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati an la tuhlikaha bisanatin
ammatin wa an la yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yaruddu wa inni a'taituka li ummatik an la uhlikahum bi sanatin ammatin wa an la usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum walau ijtama alaihim man bi aqtariha aw qala man baina aqtariha hatta yakuna ba'duhum yahliku ba'dah wa yasbi ba'duhum ba'dah. Sadaqallah. Kata Nabi di dalam hadisnya, sesungguhnya Allah telah membentangkan, mengumpulkan bumi ini untukku. Maka terlihatlah olehku ujung timur hingga ujung baratnya. Dan kerajaan umatku akan menguasai bumi ini. Kemudian aku diberi 2 harta karun, kata Nabi, yang berwarna merah. Begitu juga berwarna putih. Yang berwarna merah disebut dengan emas, yang berwarna putih disebut dengan perak. Lalu aku memohon kepada Tuhanku Rabbku agar umatku tidak binasa oleh bencana kelaparan atau paceklik yang terjadi secara merata dan tidak dikuasai oleh musuh luar dari selain kalangan mereka sendiri, sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan umatku ini, kata Nabi. Namun Rabbku berkata lain atau berkalam, ketahuilah hai Muhammad, sesungguhnya jikalau aku telah menetapkan suatu takdir, maka tidak dapat ditarik kembali. Aku mengabulkan untuk umatmu agar kebinasaan mereka bukanlah karena bencana paceklik, bukan disebabkan karena musuh oleh orang lain, tetapi kemudian yang terjadi secara merata. Dan aku juga mengabulkan untuk umatku bahwa musuh luar tidak akan mampu mengalahkan mereka, termasuk negeri-negeri yang memusuhi mereka. Namun mereka bisa bersatu. Namun kehancuran umatmu akan datang suatu umat Islam saling baku hantam di antara mereka dan saling menawan sesama mereka. Hadis ini Bapak Ibu disampaikan oleh Nabi di depan para sahabat, dan ketika itu sahabat bersedih. Yang tadinya bahagia mendengarkan doa Nabi kemudian menjadi bersedih. Dalam hadis ini ada 3 perkara yang ingin kita utarakan Bapak Ibu. Kita akan coba kaitkan dengan keadaan. Yang pertama kata Nabi, Nabi berdoa agar umatnya tidak diberikan kelaparan. Allah kabulkan. Sekarang umat Nabi kaya-kaya. Kalau merujuk ke negara-negara Timur Tengah, boleh perhatikan. Qatar, Dubai, Uni Emirat Arab, Oman dan lain sebagainya, termasuk Saudi Arabia, itu tidak ada yang miskin satupun. Mencari orang miskin aja susah. Jadi kalau ada orang miskin mau ke sana, berangkatlah ke sana. Tidak akan miskin. Karena mereka sediakan tempat khusus bagi yang tidak mampu, yang miskin silahkan ambil gratis makanan bebas. Disediakan tempat khusus bagi orang-orang yang tak mampu, silahkan ambil gratis tanpa ada yang melihat kecuali CCTV. Saking kayanya. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Jangan biarkan paceklik melanda. Tak ada paceklik melanda. Allah kabulkan. Datang hujan tidak pernah datang, ketika berdoa Allah turunkan. Yang kedua kata Nabi, jangan biarkan mereka dikalahkan oleh musuh. Nanti kita bahas pada poin yang kedua dan ketiga. Allah kabulkan. Setiap umat muslim dalam berjihad selalu menang. Selalu menang, tak pernah kalah. Kalaupun kalah, besoknya menang. Dan ini terus. Sampai kelak di hari kiamat ada perang namanya Malhamah. Umat muslim menang. Perang bersama melawan Yahudi, umat muslim menang. Dah janjinya Allah begitu. Allah dah janjikan kemenangan bagi kita. Tapi ada yang nomor 3 yang tak dikabulkan oleh Allah.
Kata Allah pada nomor yang ketiga tadi yang tidak dikabulkan, umat muslim akan saling baku hantam antara satu dengan yang lain. Umat muslim akan terpecah belah. Umat muslim akan saling berkelahi antara satu dengan yang lain. Kita rujuk pada hadis yang lain. Kata Nabi dalam hadis yang lain, yusaku alaikumul umam antada'alahu, kata Nabi. Kelak umatku, kata Nabi, mereka dikelilingi oleh musuh. Sekian banyak musuh yang mengelilingi mereka untuk memangsa mereka. Ketika ingin memangsa mereka, sahabat bertanya, apakah ketika itu umat muslim atau kami ketika itu dalam keadaan sedikit? Tidak, kata Nabi, bal antum kathir. Bal antum kathir, tidak, kalian banyak. Kaghusa'is sail, seperti buih di lautan saking banyaknya. Walakinnakum da'if, tapi kalian lemah, kata Nabi. Kemudian sahabat bertanya, kok bisa umat muslim yang banyak tapi kok lemah? Berada di antara minoritas. Mayoritas tapi lemah, dilemahkan oleh minoritas. Nah, ini perlu dipahami Bapak Ibu. Kemudian Nabi bilang, ketika itu umat muslim terkena penyakit. Penyakit yang melanda umat muslim ketika itu, kata Nabi, penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta terhadap dunia dan benci akan kematian. Nah, ini penyakit umat muslim di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Umar bin Khattab duduk bersama para sahabatnya, kunna julusan inda Umar, kata sahabat Nabi, kami duduk nih dengan para sahabat, kata dia. Kami duduk bersama Umar ketika itu berbicara tentang masalah fitnah. Ketika sedang asik berbicara tentang fitnah, Hudzaifah bin Yaman bertanya, ada pintu yang tertutup di antara bencana-bencana yang akan datang yang disebut dengan fitnah. Sehingga kemudian sahabat bertanya kepada Umar, sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, kepada Hudzaifah bin Yaman. Tidak ada yang tahu siapa yang disebut dengan pintu tersebut. Maka dikatakan, pernyataan Nabi disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman, aku tahu siapa yang disebut oleh Nabi pintu tersebut. Ketika itu Umar bin Khattab sedang duduk bersama mereka. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Pintu tersebut adalah Umar bin Khattab. Sekarang saya jelasin Bapak Ibu. Apa maksudnya pintu tersebut? Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, semua fitnah itu keluar bagaikan air. Kenapa? Karena suatu ketika Nabi duduk dengan para sahabat, diajak Nabi makan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Tapi ketika diajak makan, Nabi cuma makan sepiring dengan dua orang. Satu Abu Bakrin Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Tapi Utsman tidak, agak jauh ke belakang sedikit. Utsman bingung, kok tidak diajak makan bersama dengan Nabi? Hati Utsman berkata, ini perkataan orang soleh dalam hati dia, kelak yang bakal mendapatkan fitnah terbanyak adalah aku, kata Utsman bin Affan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Selepas Umar bin Khattab meninggal dunia, dibunuh Umar bin Khattab, meninggal Umar bin Khattab, semua fitnah mengalir keluar bagaikan air. Sekarang kita sebutkan fitnah terhadap Utsman bin Affan. Orang yang pertama yang menghadapi fitnah daripada kaum muslimin itu sendiri adalah Utsman bin Affan. Satu fitnah pertama yang paling berbahaya, fitnah pemalsuan Al-Quran, tentang penghapusan ayat-ayat Al-Quran. Tuduhan pertama kepada Utsman bin Affan. Tuduhan yang kedua yang diberikan kepada Utsman bin Affan, nepotisme. Tuduhan yang ketiga, korupsi. Tuduhan yang keempat, pemimpin yang zalim, yang tak benar. Pemimpin yang tak baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bayangkan sekelas Utsman bin Affan yang merelakan hartanya, semua hartanya untuk umat muslim, masih bisa dituduh sebagai orang yang korupsi. Dituduh sebagai nepotisme hanya karena mengganti seorang pemuda, seorang sahabat dari gubernur yang ada di Mesir.
Dia ganti. Kebetulan yang diganti masih ada hubungan dengan Utsman ibn Affan. Maka 6 tahun kemudian kepemimpinan Utsman ibn Affan, dibuatlah tuduhan. Perkara-perkara fitnah tadi muncul semua kepada Utsman ibn Affan. Uniknya, di akhir kepemimpinan Utsman ibn Affan, ada seorang pemuda yang sudah khawatir dengan Utsman ibn Affan, yang sudah tidak mau lagi melihat Utsman ibn Affan Muslim. Dikatakan oleh Nabi Muslim. Dia seorang Muslim, taat ibadah. Dan dia berada di Mesir, datang ke Mekah, datang ke Madinah untuk membuat fitnah. Apa fitnah yang dia buat? Kata dia, Utsman bin Affan bukan lagi khalifah yang jujur, yang layak, bukan lagi pemimpin yang benar, bukan lagi pemimpin yang amanah, termasuk pemimpin yang zalim dan pengkhianat. Itu tuduhan Utsman bin Affan. Nepotismenya besar-besaran, korupsinya besar-besaran, keluarganya semua yang dimasukkan, kata dia. Tapi itu tak terlalu berbahaya. Ketika Utsman bin Affan dituduh memanipulasi Al-Quran, apa kata mereka? Ini politik Utsman bin Affan. Sampai ayat-ayat itu masih mereka hapus. Pada masa Utsman bin Affan itu, Bapak Ibu, terjadi tadwinul Quran, pembukuan Al-Quran. Pada masa pembukuan Al-Quran itu, semua riwayat-riwayat atau kiraat-kiraat yang bukan berasal dari Quraisy ditinggalkan oleh Utsman bin Affan. Tujuannya satu saja, agar ada kebersamaan mulai dari satu titik sampai ke yang lain. Itu tujuan Utsman bin Affan. Tetapi disalahpahami oleh sekelompok orang-orang tertentu. Apa kata mereka? Utsman memanipulasi Al-Quran. Utsman mempolitisasi Al-Quran. Gitu. Nah, jadi bayangkan tuduhan kepada Utsman. Sehingga tuduhan kepada Utsman, Utsman adalah kafir yang sudah membuang ayat-ayat Al-Quran. Gitu deh. Coba Bapak Ibu bayangkan, Utsman dituduh kafir gara-gara membuang ayat Al-Quran. Tapi lihat alasan Utsman bin Affan. Kalau seandainya tidak dikurangi oleh Utsman bin Affan, akan muncul di tengah kita mushaf tertentu. Yang tidak hanya sekedar mushaf Utsmani saja. Tapi nanti ada Persia, ada Mesir, ada yang lain. Ada kemudian dari Basra, ada Damaskus, ada Kufah dan lain sebagainya. Semua punya mushaf sendiri. Dan semua punya qiraat masing-masing. Bapak Ibu, perlu dipahami dalam sejarah. Al-Quran itu turun dalam 7 huruf. Anzalnal Qur'ana ala 7 ahruf, kata Nabi. Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. 7 huruf ini oleh para ulama disebut 7 dialektika. Maka di antara 7 dialektika ini yang diambil oleh Utsman bin Affan satu saja. Dialektika Quraisy yang bisa diterima oleh semua kalangan Arab. Coba bayangkan. Kalau sempat diterima 7-7-nya, Masya Allah. Kita punya 7 Quran, Pak. Kita punya 7 Quran. Yang satu saja tak terbaca. Apalagi 7. Dengan model yang bermacam-macam. Adakah kaitannya dengan qiraat sab'ah? Jauh sekali. Sedangkan yang qiraat sab'ah saja ada di tengah kita yang tak hafal Quran ini, itu tak boleh mempelajarinya. Hanya boleh mempelajari bagi orang-orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Itu syarat, kata guru saya, untuk bisa mempelajari qiraat sab'ah harus hafal 30 juz. Nah sekarang, jika Al-Quran diturunkan dalam 7 dialektika, apa yang terjadi? Itu lebih berbahaya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bukan berarti Utsman membangun itu tanpa sebab. Ada sebabnya. Singkat cerita Bapak Ibu, meninggal Umar bin Khattab, keluar semua fitnah. Pada masa itulah Bapak Ibu, di akhir kepemimpinannya pada tahun ke-12, kepemimpinan Utsman ibn Affan, Utsman dibunuh dengan sangat-sangat sadis. Dalam sejarah, Utsman dibunuh oleh 3 orang, ada yang mengatakan 6 orang, ada yang mengatakan 5 orang, ada yang mengatakan 3 orang. Dengan bentuk tikaman. Ditikam Pak, ditikam. Di tangan Utsman ibn Affan itu Al-Quran.
di dadanya Al-Quran. Utsman tahu hari ini bahwa itu hari terakhir. Dan kebiasaan Utsman masuk ke dalam Jaud al-Hujrah. Di dalam kamar dia biasa menyendiri dan baca Quran. Hari itu firasat dia tak enak. Dia bacalah Al-Quran di kamar dia. Seorang pemuda yang tadi tukang bikin fitnah tadi, itu sudah melaporkan ke Mesir bahwa Utsman ibn Affan ini sudah tidak amanah, dibuat isu yang tak benar. Utsman layangkan surat tadi diambil sama dia, tak sampai ke sana. Sehingga dibuatlah fitnah bahwa Utsman sudah melakukan nepotisme dan segala macam ketidakamaнаhan. Datanglah demonstrasi daripada atau manusia-manusia yang datang dari Mesir yang coraknya ketika itu lebih condong kepada Syiah, para pengikut Ali bin Abi Thalib. Nah, ini tapi jangan pahami setengah-setengah. Bukan berarti Ali yang suruh, bukan Ali yang perintah. Tapi mereka mengaku pengikut Ali bin Abi Thalib, datang dari Mesir. Ternyata mau ngapain? Mau melakukan, mereka semua mau melakukan demo kepada Utsman ibn Affan. Sampai di hadapan atau di rumah Utsman ibn Affan, mereka lakukan demo. Apa permintaan mereka? Turun. Tapi ternyata tak sampai di situ. Masuklah 6 orang satu persatu ke kamar Utsman ibn Affan. Sedang baca Al-Quran, Utsman ibn Affan dicekik lehernya. Dicekik dulu lehernya. Ketika Utsman ibn Affan dicekik lehernya, dikira mati. Dikira Utsman ibn Affan meninggal. Pingsan dia. Keluar orang yang menyekik tadi. Masuk orang kedua, ternyata Utsman masih hidup. Kemudian diambillah pisau, ditikamlah Utsman ibn Affan sebanyak 6 kali tikaman dengan menyebut kalimat Allahu Akbar. Apa kata mereka? Aku serahkan nyawa ini kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ditikamnya Utsman ibn Affan 6 kali tikaman. Oleh ajudan kalau bahasa kita atau asisten Utsman ibn Affan, dibunuh orang yang membunuh tadi. Masuk orang yang ketiga. Ketika Utsman ibn Affan berada di pangkuan sang istri, tangan sang istri dipatahkan. Orang yang menjadi asisten Utsman bin Affan dibunuh oleh orang yang ketiga. Dan kembali Utsman ditusuk dalam 3 tusukan. Dengan menyebut nama Allahu Akbar. Dengan kalimat yang sama. Kami serahkan jiwa Utsman kepadamu ya Allah. Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Fitnah yang dihadapi oleh Utsman ibn Affan bukan kecil, besar. Sampai harus merenggut nyawa dengan mati yang sadis. Kelak dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib, dibunuh oleh Ibnu Muljam. Tak lama kemudian, setelah selesai semua, orang keluar. Tak lama kemudian datang Ali bin Abi Thalib. Muncullah isu di tengah kalangan masyarakat bahwa antek-antek perintah orang-orang yang disuruh oleh Ali bin Abi Thalib telah melakukan pembunuhan terhadap Utsman ibn Affan. Dibuat isu. Siapa isunya? Orang-orang Ali telah membunuh Utsman bin Affan dengan harapan dan tujuan merebut kekuasaan Utsman ibn Affan. Yang seharusnya kekuasaan itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, perlu dipahami bahwa Ali tidak pernah menyuruh siapapun untuk membunuh Utsman ibn Affan. Dan Ali tidak punya permasalahan dengan Utsman ibn Affan. Semenjak itu Bapak Ibu muncul. 1. Siapa yang membunuh Utsman? Muslim. Siapa yang membunuh Utsman? Orang yang salat. Siapa yang membunuh Utsman? Orang yang pandai baca Quran. Siapa yang membunuh Utsman? Orang yang fasih dalam baca Al-Quran. Kita lihat hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya, "Ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsa'ul asnan, sufaha'ul ahlam, yaqulu min khairin qaulil bariyah, yamrukuna minal Islam kama yamruku saham minar ramiyah." Kata Nabi, ada orang-orang di kalangan umat muslim pandai baca Quran, solatnya bagus, ibadahnya kuat, lebih baik daripada kalian. Baca Qurannya fasih, hafal Al-Quran, kata Nabi. Tapi mereka seperti keluar daripada Islam, seperti keluarnya anak panah daripada busurnya, kata Nabi.
la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aynama laqitumuhum faqtuluhum, kata Nabi. Kalau kalian ketemu dengan orang-orang seperti itu, kata Nabi, bunuh. Itu Nabi yang perintahkan. Nanti saya sampaikan siapa kelompok itu, Bapak Ibu. Fa in qatlahum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum. Sesungguhnya orang yang membunuh orang-orang yang tadi, mereka berpahala di sisi Allah, kata dia. Kita ambil Bapak Ibu, kelompok ini disebut oleh Nabi, oleh para ulama, oleh tabi'in, oleh tabi'in, khawarij, yang kelak menjadi cikal bakal munculnya tukang rusuh dalam Islam, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran juga sebagai kaum munafik. Bukan sedikit Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat khawarij itu Bapak Ibu, fasihnya bukan fasih lagi. Hafal Al-Quran, tapi sayang otak mereka sudah dicuci oleh kelompok-kelompok tertentu. Dulu Bapak Ibu pada masa Ali bin Abi Thalib dalam selesai perang Siffin, pulang Ali bin Abi Thalib bersama para sahabatnya. Di tengah perjalanan mereka protes kepada Ali bin Abi Thalib. Inilah cikal bakal khawarij yang mengatasnamakan secara resmi, mereka mengatasnamakan khawarij. Siapa mereka? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Satu, slogan mereka. La hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dua, itu slogan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu temukan slogan seperti ini, itu persis sama slogannya kaum khawarij. Makanya mereka membunuh Utsman dengan Allahu Akbar, membunuh Ali dengan Allahu Akbar, membunuh Husain dengan Allahu Akbar, membunuh Hasan dengan Allahu Akbar. Bayangkan, yang mereka bunuh siapa? Menantu Nabi, sahabat Nabi, cucu Nabi, kemudian keponakan Nabi, sepupu Nabi, semua mereka bunuh. Dengan kalimat Bismillah. Orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Artinya apa? Kembali pada hadis yang pertama. Ketika Nabi berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan pertikaian perselisihan di antara umatku. Tidak bisa, kata Allah. Mereka akan saling berantem. Apa penyebabnya? Satu, mereka saling berebut kekuasaan. Kita lihat. Betulkah itu terjadi? Terjadi. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah, direbut tahta kekuasaan itu oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Coba bayangkan. Siapa Muawiyah ibn Abi Sufyan? Anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan sahabat Nabi, Muawiyah sahabat Nabi. Tapi uniknya, ketika perjanjian terjadi antara Al-Hasan dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan tentang khalifah Islam, apa kata dia dalam perjanjian tadi? Perebutan kekuasaan diserahkan oleh Al-Hasan. Aku mau berbaiat kepada Muawiyah, kata Al-Hasan. Tapi dengan catatan, dua syarat. Kalau aku mati duluan dan masamu habis, kembalikan kepada musyawarah. Tapi kalau engkau mati duluan, aku masih hidup, kata Al-Hasan, maka aku yang berhak menjadi seorang pemimpin setelahmu. Al-Hasan diracun, mati dalam keadaan diracun. Yang meracun adalah kelompok Khawarij yang mengaku dari bagian daripada Muawiyah. Sama Pak, meninggal Al-Hasan diracun. Ketika Al-Hasan meninggal diracun, Muawiyah tidak menjalankan amanah dia. Muawiyah langsung menunjuk anaknya yang pertama menjadi penggantinya, namanya Yazid bin Muawiyah. Orang yang dikenal oleh sekian banyak ulama di Damaskus, di Syam, sebagai ulama, sebagai orang yang fasik yang dipilih oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Artinya apa? Nepotisme pertama yang dilakukan oleh Muawiyah ketika dia tidak mau kembali kepada musyawarah dan memilih anaknya menjadi seorang pemimpin setelahnya. Apa perjanjian dia dengan Utsman, dengan Al-Hasan? Kalau Al-Hasan mati duluan dan masa jabatan Muawiyah selesai, kembalikan kepada musyawarah. Masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Kembalikan kepada sahabat Nabi, dipilih pemimpin selanjutnya. Tapi Muawiyah tidak mau. Dia pilih anaknya, Yazid ibn Muawiyah, untuk meneruskan perjuangan dia. Nepotisme yang dilakukan. Meskipun anaknya ini oleh para ulama di Syam, di Damaskus itu disebut sebagai orang-orang yang fasik. Mayoritas ulama, ittafaqal ulama ala fisqihi.
Sepakat ulama bahwa anaknya Muawiyah ibn Abi Sufyan ini, Yazid ibn Muawiyah ini fasik. Kok masih bisa dipilih? Itulah yang disebut dengan nepotis. Tahu Bapak Ibu apa alasan daripada Muawiyah memilih Yazid ibn Muawiyah? Alasan yang ketiga, dia ada 3 alasan. Saya tak sebut semua. Alasan yang ketiga, karena dia anak Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya dengan sekarang? Siapa yang menjadi penerusnya? Anaknya juga. Ini contoh nih Bapak Ibu. Loh, ini kita tidak salah Pak. Memang begitu. Kata Nabi, al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Kepemimpinan setelahku 30 tahun, kata Nabi. Dalam masa 30 tahun itu semua pemimpin baik. Khulafa'ur Rasyidin. Tambah 1 Al-Hasan. Jadi 33 tahun. 30 tahun, 3 bulan. Semuanya baik. Mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan. Baik semua. Tapi apa kata Nabi? Wa ba'da dzalika satakunu ba'di mulkun adud. Akan ada kepemimpinan yang diktator. Itu Nabi yang sampaikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Fitnah yang muncul di tengah umat muslim adalah perebutan kekuasaan. Sekarang kita lihat, betul tidak perebutan kekuasaan itu? Kita ambil contoh Bapak Ibu, di Indonesia, tidak usah jauh-jauh. Berapa banyak jumlah caleg itu sekarang? Berapa banyak jumlah calon legislatif? Berapa banyak calon kita yang ikut gubernur, yang ikut calon wali kota? Berapa banyak? Sekarang kita tanya, berapa banyak di antara mereka itu yang mohon maaf tidak haus kekuasaan? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Hampir mayoritas melakukan kecurangan hanya untuk mendapatkan kursi. Semuanya, Pak. Fitnah yang kedua kata Nabi. Hubbud dunia. Penyakit yang ada dalam diri umat muslim hari ini. Mereka rela mencari dunia untuk kepentingan pribadi. Yang uniknya lagi, mereka jadikan agama sebagai sarana untuk mendapatkan suara. Coba bayangkan Pak. Karahiyatul maut kata Nabi, benci akan kematian. Betul. Memang mereka benci akan kematian. Tapi mengapa mereka begitu rakus dengan dunia? Salah satu karakter manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ada karakter binatang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Satu di antaranya adalah kirdun. Kirdun itu monyet. Salah satu sifat monyet itu rakus yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, Allah kasih karakter-karakter orang rakus tersebut, Allah perumpamakan seperti binatang yang Allah sebut sebagai monyet di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau mereka, mohon maaf, kalau mereka tidak haus kekuasaan dan jabatan, mereka akan bermain dengan cara yang baik, jujur, aman, damai. Selesai. Tidak perlu suap sana sini, tidak perlu nepotisme, tidak perlu melakukan kecurangan apapun. Toh bermain bersama-sama, sesama muslim kok. Tapi yang terjadi, tidak begitu. Artinya apa? Rasa cinta terhadap dunia membuat mereka lupa akan yang sesungguhnya. Pada masa Nabi sudah keluar Bapak Ibu, orang seperti ini sudah keluar. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW dalam membagikan harta rampasan, muncul seorang pemuda bernama Dzul Khuwaisirah. Inilah orang pertama yang berani menentang baginda Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa Nabi, hei Muhammad, i'dil. Tuh. Ada orang seperti ini Bapak Ibu, yang berani mengatakan, hei Muhammad, yang adil, kata dia. Dia cuma tidak panggil Rasulullah, dia tak panggil dengan Nabi, dia panggil nama saja. Dia kata, hei Muhammad, yang adil dong. Coba bayangkan. Nabi dibilangnya begitu. Apa kata Nabi? Kalau aku tak bisa adil, siapa yang bisa adil? Kata Nabi. Apa kata Umar bin Khattab? Da'ni an aqtul, kata dia. Udah, bunuh aja orang ini. Tapi Nabi tak mau. Apa kata Nabi? Da'hu, biarkan dia pergi. Kata Nabi, kelak akan muncul orang-orang di tengah kalian dari umatku, orang-orang seperti itu. Yamrukuna minal Islam kama yamruku as-saham minal ramiyati, kata Nabi. Akan muncul dari golongan-golongan kalian orang-orang seperti itu. Yaqra'unal Qur'an hatta fi unuk. Mereka baca Quran tapi cuma sampai di tenggorokan. Mereka hafal Quran tapi tak mengerti isi. Mereka hafal Al-Quran, paham Al-Quran, tapi tak mengamalkan isi Al-Quran.
Kelak orang-orang seperti inilah yang bakal menjadi pemicu kehancuran Islam itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, baru-baru ini bermunculan, berseliweran video-video tentang kaum-kaum munafik terhadap Al-Quran. Mereka menjadi penghafal Quran, tapi mereka katakan tidak ada gunanya menjadi penghafal Quran. Mereka katakan mereka hinakan Al-Quran. Apa kata mereka? Al-Quran itu cerita-cerita di dalamnya hanya dongeng-dongeng belaka. Kita tak perlu percaya dengan Al-Quran. Al-Quran itu hanya sebatas buku atau kitab yang lama yang oleh sebagian golongan dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah tipu daya Muhammad dan Utsman ibn Affan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itulah kondisi kita ini. Itu fitnah kita Pak hari ini. Yang kita hadapi. Di tengah kita. Mereka berada di antara kita. Mereka bukan kafir. Muslim. Coba bayangkan. Uniknya lagi mereka paham Al-Quran. Bahkan ada seorang doktor lulusan tafsir Al-Quran. S3 tafsir Al-Quran. Apa kata dia? Ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu ayatnya salah. Coba bayangkan tuh Pak. Ini fitnah-fitnah kita di akhir zaman Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Dan Nabi dah sampaikan. Akhirnya apa? Pemicu yang ketiga atas terpecahnya umat muslim adalah munculnya kaum-kaum munafik di tengah umat muslim itu sendiri. Yang pertama karena kecintaan dunia, yang kedua karena mereka takut akan kematian, yang ketiga munculnya kaum-kaum yang munafik di tengah umat muslim. Bayangkan munafik ini sudah muncul pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekarang kita berharap kaum munafik itu tak ada, tidak bisa Pak. Tidak bisa. Mereka punya cicit. Meskipun tak bersambung secara sanadnya, tapi karakternya bersambung. Karakternya bersambung. Baru-baru ini kami dapatkan video seorang perempuan bilang bahwa ada cerita dalam Al-Quran itu hanya dongeng belaka. Dan itu perempuannya hafal Quran. Bapak Ibu saya lihat ayat itu sudah pernah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran ada kelompok Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Al-Quran itu sebagai asatirul awwalin. Dongeng-dongengnya orang terdahulu. Sekarang diulang kembali Bapak Ibu. Artinya apa? Apa tujuannya? Bagaimana dan seperti apa dan untuk apa? Untuk memecah umat muslim itu sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika umat muslim terpecah, disitulah kelemahan kita Bapak Ibu. Disitulah yang disebutkan oleh Nabi, walakinnakum da'if. Tapi kalian lemah, kata Nabi. Kenapa kita lemah? Karena kita saling berkelahi antara satu dengan yang lain. Meskipun ada sebab. Justru yang melemahkan kita bukan orang kafir Pak. Orang kafir itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia takut dengan kita, takut. Makanya mereka menghancurkan kita bukan dengan tangan mereka. Mereka cari umat muslim yang cinta dengan duit. Dia kasih duit Pak. Dia kasih duit. Nah sekarang aku kasih kau duit 100 juta. Kau bicaralah sesuka mulutmu tentang keburukan Islam. Coba Pak. Begitu mereka. Hanya untuk mengatakan keburukan Islam. Padahal dalam hati yang berbicara itu tidak seperti itu. Cuma karena dapat duit tadi. Karena dapat duit merah. Kalau cuma 100 juta mungkin lah ya. Tak goyang dia. Tapi kalau 1 miliar, 2 miliar. Saya kira bisa juga goyang kita dibuatnya Pak. Nah, ini penting bagi kita Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka orang kafir tahu kelemahan umat muslim. Ketika dikasih duit goyang Pak. Pecah kita Pak. Dibuatnya pecah. Apa buktinya? Hari ini buktinya Pak. Gara-gara kalimat suap ini kita berantem Pak. Gara-gara suap saja. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah. Bayangkan. Gara-gara pengucapan selamat Natal kita berantem Pak. Pengucapan selamat Natal. MUI mengatakan haram, sebagian golongan muslim lainnya mengatakan tidak haram selamat Natal. Akhirnya apa? Kita sama-sama kita berantem. Umat muslim dengan muslim yang lain berantem. Karena fatwa yang disebut. Siapa yang masuk ke dalamnya? Mau manusia-manusia munafik yang tak suka dengan nilai-nilai Islam. Mereka dibayar. Ada pitinya. Kalau tak ada piti gimana? Mana mau mereka? Inilah kondisi kita Bapak Ibu. Maka kata Nabi, kelak di akhir zaman fitnah itu muncul. Setelah Umar bin Khattab meninggal, semua fitnah itu mengalir bagaikan air. Orang yang pertama yang mendapatkan fitnah tersebut adalah Utsman ibn Affan.
Orang yang kedua yang mengalami fitnah tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan Nabi sampaikan dalam hadisnya, fitnah yang akan kau temukan adalah berperangnya antara Ali dengan Siti Aisyah Ummul Mukminin. Ali oleh Nabi disampaikan dalam hadisnya, Ali, komai. Kan gitu. Sini Ali, kata Nabi. Kelak engkau akan bertikai dengan Ummul Mukminin. Nanti engkau akan, kata Nabi dalam hadisnya, Nabi masih hidup nih. Kelak engkau akan bertikai dengan Ummul Mukminin. Kata Ali bin Abi Thalib, berarti aku termasuk orang yang paling celaka. Kata Nabi, bukan, tidak. Nanti engkau dapati dia dan engkau menang atas dirinya dan kembalikan dia ke tempatnya. Betul Bapak Ibu. Itu terjadi dalam hadis Nabi. Ini sampai jam berapa kita isya, Pak? Kok tak azan, tak isya, tak apa itu? Ragu pula. 4 menit lagi. Oke. Sampai Ali bin Abi Thalib bilang, "Wah, ini aku celaka." Tidak akan celaka, kata Ali bin Abi Thalib. Tidak celaka, kata Nabi. Engkau akan menang atas dia tapi kembalikan dia pada tempatnya. Betul, Pak. Dalam perang Jamal, itu perangnya Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Pak. Apa yang terjadi? Tidak ada pertumpahan darah, hanya saja Ali bin Abi Thalib membiarkan Siti Aisyah untuk tinggal di Madinah. Ali yang pindah. Dari Madinah, Ali pindah ke Kufah. Ali pindahkan ke kerajaan Islam itu, Al-Khilafah Al-Islamiyah itu dari Madinah ke Kufah. Kufah itu sekarang Irak. Tahu Irak, Bapak Ibu? Cikal bakal munculnya Syiah. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ali itu orang baik. Dia tak pernah mengatakan diri dia Syiah itu. Tapi orang-orang yang Iran dan Irak inilah yang mengaku itu Syiah. Itu yang kita sebut dengan Muslim munafik juga. Khawarij munafik, Mu'tazilah munafik, Syiah apa tak lagi. Mereka ini semua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang akan membuat propaganda sampai hari kiamat. Makanya Khawarij itu dulu masa Ali bin Abi Thalib sampai sekarang akan tetap ada. Namanya Neo Khawarij sampai kiamat. Kenapa? Munafik. Yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah pada masa Ali bin Abi Thalib nanti akan sampai pada hari kiamat mereka tetap ada. Sekalipun namanya tak sama, tapi karakter dan sifat orangnya mesti sama. Yang ketiga, Syiah. Hari ini Syiah tak lagi mengatakan kami Muslim. Syiah itu kami bukan Muslim, tapi kami Syiah. Nah, itu lawan kita yang terberat, Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau hari ini umat Muslim cuma dibuat berantem tentang antara kunut dan tak kunut, itu kita ketinggalan zaman itu. Yang satu kunut, yang satu tak kunut, tak ada masalah. Yang berbahaya sekarang kita. Narkoba di depan kita. Itu lawan kita hari ini, Pak. Orang-orang liberal, Pak, yang merusak Al-Quran, yang merusak Islam. Lawan kita hari ini. Sementara kita sibuk antara kunut dan tak kunut saja. Kita sibuk dengan yasin dan tak yasin saja. Memang sejauh furu'iyah itu terserah. Tak ada masalah Bapak Ibu. Tapi bayangkan, jika orang-orang seperti ini, mohon maaf, masuk dalam sistem pemerintahan. Kita ambil contoh. Jika mereka masuk dalam sistem pemerintahan kaum Syiah, mereka rubah semua tentang agama-agama, pelajaran agama kita, apa yang bisa kita buat? Nggak ada yang bisa kita buat. Selain daripada kita tertipu kalau kita tak bisa memiliki ilmu agama yang baik dan benar. Bayangkan Bapak Ibu, kebencian kaum Syiah terhadap sahabat Nabi, sampai kelompok Syiah berani membuat buku ajar agama. Di dalam buku ajar tersebut sahabat Nabi Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq dibuat gambar babi di nama mereka. Kurang apa kita, Pak? Tapi kita umat Muslim ini orang baik. Udah kita diam saja. 2015 muncul ayat-ayat, Pak, surat-surat tambahan dalam Al-Quran. Tidak ada yang tertipu, diam saja. Padahal surat itu tambahan, bukan surat beneran. Tapi kita tak tahu. Karena kita tak hafal Quran. Bayangkan, umat Muslim tidak hafal nama-nama surat Al-Quran, nama-nama surat 114 dalam Al-Quran. Mudahnya bagi mereka menghancurkan kita dari berbagai macam lini dan arah. Hanya karena apa? Disebabkan tidak bersahabatnya kita dengan sahabat-sahabat kita. Tidak berdamainya kita dengan kelompok-kelompok kita yang sama-sama seiman dengan kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.
Lemahnya umat muslim hanya disebabkan pengaruh-pengaruh munculnya kelompok-kelompok yang merusak Islam itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Yang saya sampaikan itu semuanya hadis Nabi. Fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, Bapak Ibu. Kalau hari ini sudah terjadi, maka bersiaplah Bapak Ibu, bersiaplah. Kita sedang berada pada posisi yang tidak aman-aman. Kita sedang berada pada posisi yang sangat rumit. Sasaran mereka bukan yang tua-tua. Karena yang tua-tua ini mohon maaf. Bukan bagian mereka sasarannya, Pak. Yang muda-muda. Itu sasaran empuk mereka, Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ini poin penting bagi kita Bapak Ibu. Dalam pertarungan hari ini, maka disebutlah oleh sebagian ulama, kita tak lagi berperang dengan senjata, tapi kita berperang dengan otak. Salah satu tanda akhir zaman adalah kita berperang dengan pemikiran kita. Hari ini kita berperang dengan HP, kita berperang dengan laptop, kita berperang dengan kafe, kita berperang dengan semua bentuk-bentuk hiburan, kita berperang dengan mereka. Kalau kita caci maki mereka, muncul sekelompok orang muslim yang lain membela mereka. Yang membela umat muslim, bukan orang kafir. Yang punya orang kafir, yang bela umat muslim. Itulah kelebihan kita hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Mudah-mudahan bisa menjadi penerang bagi kita. Mudah-mudahan bisa membuat kita semakin istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Setidaknya kita bersama-sama berjihad melawan perang pemikiran ini Bapak Ibu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.